Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan video tutorial pengolahan data menggunakan Smart PLS. Untuk Smart PLS yang digunakan menggunakan versi 3. Kali ini variabel yang akan digunakan untuk olah data ada variabel interveningnya, yaitu pengaruh sosial media influencer terhadap consumer behavior dengan kredibilitas sebagai variabel intervening. Hipotesisnya sendiri itu ada 4. Ada 3 pengaruh langsung dan juga ada 1 pengaruh mediasi. Sebelum masuk ke pengolahan data, kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Nilai yang diperlukan ada nilai minimum, nilai maksimum, nilai min atau rata-rata, dan juga standar deviasi. Tahapannya yang pertama yaitu entry data dan juga import data. Yang pertama kita entry data Excel, kemudian kita save dalam format CSV atau text tab delimited. Kemudian kita buka Smart PLS 3 dan juga kita import data. Jadi untuk format datanya seperti ini. Langsung kita save menggunakan format CSV atau text tab delimited. Setelah kita save datanya, sekarang kita masuk ke aplikasi Smart PLS-nya. Kita klik New Project, kita masukin judulnya, saya menggunakan uji coba data. Kita klik OK. Ini udah muncul, dan ini ada double klik to import data. Sekarang kita double klik. Kita masukin datanya tadi. Ini udah CSV atau TXT. Kita open. Oke. Nah, kita tunggu sampai muncul seperti ini. Jika udah muncul seperti ini adalah sudah ada nilai min, median, minimal, maksimum. Sekarang kita copy ke Excel. Ini sudah saya copy ke Excel. Ini udah ada min, rata-rata, median, minimal, maksimal. Karena ini tidak diperlukan, kita hapus saja. Kita hapus saja yang ini. Oke. Nah, jadi ada min, median, minimal, maksimal. Sekarang kita copy. Kita copy ke tabel ya. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Ada indikatornya, kemudian ada nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan juga standar deviasi. Nah, sekarang kita interpretasikan. Berdasarkan hasil pengajian analisis deskriptif pada tabel di atas, nilai min paling besar pada variabel X itu pada pertanyaan X1 dengan nilai sebesar 4,339. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh paling besar di antara yang lain. Yang paling besarnya itu di 4,339, kemudian paling kecilnya di 4,137, yang artinya responden ragu-ragu terhadap pertanyaan tersebut. Nah, setelah mengetahui nilai min, sekarang kita melihat nilai minimum dan juga maksimum. Pada variabel sosial media influencer seperti ini, nilai minimum adalah 2 dan nilai maksimum adalah 5. Nilai standar deviasi pada setiap butir pertanyaan memiliki nilai lebih kecil dari nilai min, di mana menunjukkan bahwa tidak adanya penyimpangan data yang cukup besar pada variabel sosial media influencer. Setelah melakukan pengujian statistik deskriptif, sekarang kita akan melakukan pengolahan data. Pertama, tadi kan seperti ini. Sekarang kita klik yang bagian ini, uji coba data. Sekarang kita mau gambar ini, variabelnya dulu, seperti ini, variabel X-nya. Kemudian untuk Z-nya atau mediasinya, kita taruh di tengah. Nanti kita rapihin. Kemudian untuk Y-nya kita taruh di sini. Nah, sekarang kita rapihin. Ini kita taruh bawah aja. Kemudian ini kita taruh samping kanan. Nah, jika sudah seperti ini, kita rapiin lagi sampai
lurus. Kemudian kita klik connect. Kita akan konekin kayak gini. Ini juga. Nah, sudah. Terus kita rename. Ini X-nya ada sosial media influencer. Dan Z-nya ada credibility. Oke. Sekarang di bagian Y-nya ada consumer behavior. Oke. Sudah. Nah, karena ini tuh masih berantakan banget. Nah, sekarang aku mau rapihin dulu. Ini tuh harus digeser-geser gitu sampai dia tuh urut ya. Setelah kita mendapatkan model seperti ini, langsung saja kita screenshot buat kita lampirkan ya. Selanjutnya kita akan melakukan model pengukuran atau outer model. Ini menurut Haier et al. 2017 yang diujikan itu ada uji convergent validity, AV harus lebih besar dari 0,5 dan nilai outer loadings lebih dari 0,7. Di bawah 0,7 indikatornya atau instrumennya kita buang. Kemudian ada uji reliabilitas. Kita menggunakan nilai composite reliability yaitu harus lebih dari 0,7 dan Cronbach's alpha itu lebih dari 0,7. Kemudian ada uji discriminant validity. Bisa menggunakan Fornalaker dan juga loading factor. Fornalaker dikatakan baik apabila akar AV lebih besar daripada korelasi antar variabel. Dan jika menggunakan nilai loading factor, variabel pada konstruknya harus lebih besar dari loading factor pada konstruk lain. Nah, untuk melakukan pengujian, kita kembali lagi ke ini, ke Smart PLS. Kemudian ini udah ada gambarnya, kita klik calculate. Kemudian ini, klik PLS-nya. Kayak gini, kita tunggu. Ini biarkan saja, tidak perlu diubah-ubah, langsung saja kita start calculation. Nah, jadi ini kita sudah mendapatkan hasil dari outer model. Ini ada outer loadings, ada juga composite reliability, dan juga ada Cronbach's alpha. Nah, yang pertama kita akan menggunakan nilai AV dan juga outer loadings. Nah, ini outer loadingsnya itu harus lebih dari 0,7. Nah, ini tuh hijau semua ya, berarti dia itu semuanya valid. Selanjutnya kita akan tulis, kita akan di sini. Di sini. Ini untuk outer loadingsnya itu lebih dari 0,7. Kemudian untuk nilai AV-nya kita bisa mendapatkannya di bagian ini, construct, reliability, dan validity. Nah, ini ada nilai AV. AV-nya itu harus lebih dari 0,5. Ini udah lebih dari 0,5, bisa di screenshot atau dipindahkan ke sini. Ini berarti semuanya valid. Didapatkan nilai outer loadings lebih dari 0,7 dan nilai AV lebih dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan keseluruhan instrumen variabel dikatakan valid. Oke, selanjutnya kita akan melakukan, ini udah valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas, yaitu pakai nilai composite reliability dan juga Cronbach's alpha harus lebih dari 0,7. Nilai composite reliability-nya ada di sini dan Cronbach's alpha. Nah, ini lebih dari 0,7. Ini bisa juga di screenshot. Saya sudah pindahkan ke sini. Berdasarkan tabel nilai composite reliability dan Cronbach's alpha setiap variabel lebih dari 0,7, maka disimpulkan bahwa seluruh instrumen tiap variabel dinyatakan reliable. Lanjut, kita akan melakukan uji discriminant validity. Yang pertama kita menggunakan
nilai Vonnegut. Nah, untuk nilai Vonnegut ini ada di bagian ini, ada di bagian discriminant validity ya. Nah ini di bagian atas ini ada nilai Vonnegut-nya. Ini tuh yang dikatakan akar AV itu di bagian ini, di bagian yang lebih tinggi, di bagian atas sendiri kayak gini. Ini dinamakan akar AV. Dikatakan baik apabila akar AV lebih besar daripada korelasi antar variabel. Kita salin di sini. Akar AV lebih besar daripada korelasi antar variabel. Sehingga uji discriminant validity terpenuhi. Selanjutnya, kita akan menggunakan nilai loading factor, yaitu variabel pada konstruknya harus lebih besar daripada loading factor pada konstruk lain. Loading factor itu ada di bagian sini, nih, cross loading. Ini kita panjangin dulu. Nilai outer loadings di bagian konstruknya harus lebih besar daripada di konstruk lain, seperti ini. Ini kan social media influencer variabel ini. Variabel ini tuh lebih besar daripada variabel lain. Untuk interpretasinya tuh seperti ini. Ini untuk nilai yang saya tandai ini berarti dia tuh lebih besar daripada variabel lain. Hasil cross-loading memperlihatkan data yang sudah diberi tanda tersebut mempunyai cross-loading dengan nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan berhasil dipenuhi dengan baik. Selanjutnya, kita melakukan pengujian model struktural atau inner model. Masih sama, ini menggunakan Haier et al. 2017. Yang pertama, kita melakukan uji multikolinear, yaitu inner FIF kurang dari 5. Nah, untuk melihat inner FIF itu ada di bagian sini. Ini untuk bagian innernya. Nah, ini berarti di bawah 5. Untuk interpretasinya seperti ini. Nilai FIF yang lebih dari 5 mengindikasikan adanya multikolinearitas yang tinggi, dan nilai FIF di bawah 5 mengindikasikan korelasi antara variabel independen masih tergolong rendah. Nah, seperti ini. Ini tuh hasilnya itu di bawah 5 semua, sehingga dikatakan rendah. Selanjutnya yaitu hasil dari nilai koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square lebih dari 0,25 dikatakan moderate, dan jika lebih dari 0,5 dikatakan kuat. Nah, untuk nilai R-square itu ada di sini, R-square seperti ini. Kita bisa copy. Nah, untuk interpretasinya yaitu nilai R-square itu 0,606 lebih besar daripada 0,5, yaitu indikasinya adalah kuat. Maka ditarik kesimpulan bahwa variabel independen mempengaruhi sebesar 60,6 terhadap variabel consumer behavior, sedangkan 39,4 sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, kita akan melihat nilai dari effect size. Nilai R-square lebih dari 0,2 itu pengaruhnya kecil, sedangkan lebih dari 0,15 itu sedang, dan lebih dari 0,35 itu kuat. Di sini itu nilainya ada seperti ini. Kita akan salin. Seperti ini. Nah, ini hasil uji effect size. Untuk interpretasinya, yaitu nilai effect size X terhadap Z adalah 1,217, yaitu lebih dari 0,5, sehingga disimpulkan memiliki pengaruh kuat. Begitupun yang lainnya ini. Untuk yang nilai X itu terhadap Y, untuk nilai X terhadap Y adalah 0,218, yaitu lebih besar daripada 0,15, sehingga disimpulkan pengaruhnya yaitu sedang. Lanjut, kita akan melakukan uji kebaikan model menggunakan nilai SRMR,
yaitu kurang dari 0,08 untuk menunjukkan model fit atau cocok. Nah, kita kembali ke PLS. Untuk SRMR-nya ada di sebelah sini, model fit kita klik. Ini sudah keluar untuk nilai SRMR-nya, yaitu 0,079, yaitu lebih kecil dari 0,08. Sekarang kita copy ke Word seperti ini. Seperti ini sudah saya copy SRMR yaitu 0,079, yaitu kurang dari 0,08, sehingga mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian atau fit yang baik dengan data. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis. Ini masih sama menggunakan Hare et al. 2017, yaitu hipotesis diterima jika nilai p-value dengan alpha 5% adalah kurang dari 0,05 untuk hipotesis diterima. Dan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kemudian, nilai T-tabel untuk alpha 5% adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan hipotesis adalah ketika T statistik lebih besar daripada T-tabel. Kita kembali ke PLS. Untuk mendapatkan hipotesis, kita kembali ke gambar yang awal. Nah, kita klik calculate, kita klik bootstrapping. Ini kita menggunakan metode BCA, kemudian kita start calculation. Oke, kita tunggu. Dan ini sudah keluar hasil hipotesisnya. Nah, ini untuk yang pengaruh langsung, untuk yang direct effect. Ini adalah koefisien jalurnya, atau part koefisiennya ini sebesar ini. Kemudian ada T statistik, dan juga ada p-value-nya. Nah, sekarang kita copy ke sini. Ini hasilnya seperti ini, kita screenshot untuk dilampirkan juga. Ini hasil yang sudah saya copy. Untuk interpretasinya yaitu uji hipotesis pertama H1, pengaruh SMI terhadap credibility hasil part koefisien atau koefisien jalur adalah 0,741, yaitu positif. Nilai positif tersebut menunjukkan bahwa SMI berpengaruh positif pada credibility sebesar 0,741. Kemudian nilai p-value 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05, dan T statistik yaitu 26.017 itu lebih besar daripada T-tabel, yaitu 1,96, yang berarti SMI berpengaruh signifikan dan credibility, sehingga bisa disimpulkan bahwa SMI berpengaruh positif dan signifikan terhadap credibility. Begitu pula untuk uji hipotesis lainnya, semuanya positif dan juga signifikan. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh mediasi atau indirect effect, kita kembali ke PLS. Kemudian di sini ada specific indirect effect. Nah, ini udah terlihat ada nilai koefisien jalur, T statistik, dan juga nilai p-value. Kita bisa screenshot mau bersalin. Ini sudah saya salin. Untuk hasilnya yaitu hasil part koefisien adalah 0,295, yaitu positif. Kemudian untuk nilai p-value sebesar 0,00 itu kurang dari 0,05, serta T statistik 4,984 itu lebih besar daripada T-tabel, yaitu 1,96. Hasil ini mendukung H4, yaitu sosial media influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap credibility, yang selanjutnya akan mempengaruhi consumer behavior. Nah, ini untuk pengujian mediasi atau indirect effect. Baik, untuk semua hasilnya, uji hipotesis itu positif dan signifikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.